Baik sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dunsaka Dunia Sahabat Karet. Seperti biasa, pada hari Selasa saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat karet semuanya. Nah, ini adalah Anda bertanya, kami menjawab untuk edisi yang ketiga yang saya beri nama yaitu pertanyaan seputar karet. Dan pada kesempatan ini saya juga tidak sendiri, saya bersama putri saya tercinta yang tertua yang bernama Paramita Ariananda Tio Putri. Silakan memperkenalkan diri. Halo Sobat Karet semuanya, salam dari Malaysia. Nama saya Paramita Ariananda Tio Putri. Dan saat ini, sedikit background dari saya sudah mulai bekerja di Malaysia di sebuah perusahaan IT. Dan sebenarnya pada saat ini saya akan mendampingi papa saya untuk membacakan komentar-komentar dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh sahabat karet sekalian. Sekian dari saya. Baik, kita mulai ya. Dari pertanyaan pertama ya, Mita ya. Nah, ini kita berada di Malaysia ya. Oke, jadi ayo kita mulai dengan komentar yang pertama. Ini adalah komentar dari Zikri Azami. Zikri Azami bilang bahwa kami sudah banyak tebang karet karena harga karet tidak kunjung naik. Kami ganti dengan sawit karena sawit harganya oke. Tapi kami tidak menebang karet semua. Mana tahu karet tiba naik paling separuh dari kebun karet yang kami tebang. Tentunya dengan harapan harga karet naik hendaknya sesuai dengan harapan. Amin. Ya, ini sebenarnya pada vlog yang lalu, pada tanya jawab yang lalu, saya sudah juga menjelaskan masalah ini. Memang ada juga petani karet yang kecewa karena sudah lama, sudah satu dasawarsa, karet ini harganya fluktuasi negatif terus. Nah, ada juga yang yang menebang secara keseluruhan dan diganti dengan sawit. Ada juga para petani yang menebang sebagian masih ditinggalkan untuk karet dan sebagian diganti dengan sawit. Saya rasa itu boleh-boleh saja. Karena harga karet lagi fluktuasi ini, para petani berharap bahwa sawit nanti bisa mendukung kehidupan mereka. Apalagi sekarang harga sawit lagi naik-naiknya, 1 kilo sudah lebih kurang di atas Rp3.000 ya per kilonya. Itu adalah satu harga yang cukup fantastis selama yang kita kenal untuk komoditas sawit ini. Jadi ini cukup baik untuk ya Bapak Jikri ya masalah ini. Jadi mudah-mudahan karetnya itu tetap terawat dengan baik dan bisa untuk diderek nanti dijual ke pabrik karet. Saya berbicara ini bukan atas nama perusahaan satu, tapi secara global. Mudah-mudahan karet ini tetap bertahan dan Indonesia masih bisa sebagai penghasil karet. Mungkin terima kasih banyak kepada Pak Jikri. Sukses untuk Bapak. Oke, kita lanjut ke komentar yang selanjutnya ya. Ya. Ini komentar dari Udin Kobrox. Jadi Bapak Udin bilang, di daerah saya umumnya penghasil karet, kok sekarang malah ditebangin. Kalau ada channel untuk masukin latek ke pabrik situ, saya juga mau nampung di daerah saya, agar para petani bisa nyadap karet LG dan biar gak ditebangin pohonnya. Kalau bisa, mampir sambil ngopi. Terima kasih. Iya, ini dari Bapak Udin ya. Sebenarnya itu oke-oke saja sih kita mau ngopi bersama, cuma daerah Bapak di mana? Apakah di Kalimantan? Karena kedudukan saya itu adalah di Kalimantan Tengah. Pabrik karet untuk PT Karsiati itu berada di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Kalau Bapak di Sumatera berarti kan jauh sekali. Memang setahun sekali memang saya ada pulang ke Sumatera. Kebetulan saya orang Pekanbaru. Jadi saya pulang. Mudah-mudahan suatu saat nanti saya sampai di Pekanbaru, pas saya lagi buat vlog di sana kita ketemu, ya silakan saja Pak. Saya oke saja, itu tidak masalah. Memang banyak sekali ya yang menebang karet itu karena kondisinya ya selama satu dasawarsa yang tadi saya sampaikan itu tidak pernah naik. Yang mudah-mudahan saya berharap harga karet ke depan bisa jauh lebih baik lagi. Oke, terima kasih ya untuk Bapak Udin ya. Ya, kita mulai. Oke, untuk selanjutnya Bambang Rudiananto. Jadi Bapak Bambang bilang, mantap Pak Sahari, tetap sehat dan tetap semangat memberikan info-info positif untuk pekebun karet. Maju pekebun karet untuk Indonesia Jaya. Iya, terima kasih ya Pak Bambang. Memang channel yang saya buat ini atau saya buat dalam dunia sahabat karet ini, dunia di sini bukan dunia kita. Dunia ini adalah manusia, dunia manusia yang bersahabat dengan karet. Makanya saya buat dunia sahabat karet. Jadi manusia ini bisa hidup
ya. Kalau ada karet ya, kalau tanpa karet manusia sekarang untuk motor ini tak bisa hidup. Kenapa? Sudah pernah saya sampaikan bahwa semua kendaraan, pesawat, ya, termasuk pesawat, kendaraan bermotor, mobil dan sebagainya, semua bisa berjalan kalau ada karet. Kalau tidak ada karet, semuanya itu seperti besi tua, tidak bisa melakukan aktivitas apa-apa. Jadi karena ada karet inilah kita itu bisa. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Dengan inilah saya memberikan inspirasi, ya selain untuk memberikan informasi tentang karet, saya juga memberikan inspirasi dan juga bagaimana mengembangkan pandangan kita, spiritual kita, supaya para petani karet ini bisa mempunyai pandangan yang positif, karena kadang-kadang mereka selalu mempunyai satu pandangan bahwa ya cenderung ke negatif kan gitu. Jadi kalau kita memberikan satu pandangan ke depan, satu istilahnya yang bersifat pendidikan itu bisa membuka wawasan mereka, sehingga mereka ke depan baik dalam berpikir, baik dalam bertindak itu jauh akan lebih baik. Ya mudah-mudahan saja karet itu bisa lebih ke depan itu harganya bisa jauh lebih baik. Oke gitu, terima kasih banyak Pak Bambang atas doanya. Semoga Bapak dan keluarga juga dalam keadaan sehat, sukses dan bahagia, dan bisa menjadi keluarga yang luar biasa. Ya, Oke, ini berikutnya pertanyaan, dan pertanyaannya cukup menarik dari Bapak Saiful Anam. Jadi, mohon izin bertanya, berkaitan dengan timbangan bokar, kenapa banyak pabrik karet yang menggunakan timbangan manual, bukan timbangan elektronik? Mohon penjelasannya, terima kasih. Nah, itu memang yang zaman dulu, dari awal karet ini, memang yang dipergunakan itu adalah timbangan manual, dan itu terbawa sampai sekarang. Tetapi sekarang perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik karet itu sudah mulai menggunakan timbangan elektronik. Yang paling mereka gunakan itu adalah jembatan timbang. Jadi truknya bisa langsung naikkan ke timbangan, nanti kalau sudah selesai bongkar ditimbang kembali. Dan juga ada lagi yang timbang elektronik ditambah dengan timbangan manual. Ada juga untuk di PT Karyati kita punya jembatan timbang, dan juga timbangan manual yang 1 ton dulu kita pun sudah ganti ke elektronik. Artinya semua sudah menggunakan digital. Kenapa kita ganti ke digital? Karena timbangan itu lebih akurat dan tidak merugikan kedua belah pihak. Ada juga, dan sekarang sebenarnya sudah mulai, bukan hanya PT Karyati, yang perusahaan-perusahaan lain sudah mulai. Tapi mungkin di tempat Bapak belum mungkin ya. Tapi itu nggak masalah sebenarnya. Tapi ke depan yakinlah, karena untuk supaya tidak merugikan kedua belah pihak, perusahaan sudah mulai untuk merubah sistemnya. Kita sudah mulai rubah sekitar 2 tahun yang lalu kita sudah mulai merubah menggunakan digital. Yang mudah-mudahan Pak, ke depan perusahaan karet mungkin yang menonton vlog saya itu juga bisa terpikir itu untuk merubah menjadi timbangan digital. Terima kasih. Ya, silakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Wonderful Street Food Ina. Jadi komentarnya adalah, terima kasih info yang sangat bermanfaat. Tapi apakah bisa ekspor karet dalam bentuk mentah? Ya, baik. Untuk karet yang dimaksudnya adalah kablum atau kita bongkar, itu sampai saat ini itu termasuk lartas atau larangan dan pembatasan. Tapi untuk bahan mentah, jadi bahan mentah ini sebenarnya kita sebutnya ada 2 nih. Karet yang sudah dimaterialisir itu kadang orang sebut sebagai bahan mentah. Kenapa disebut dengan bahan mentah? Karena itu baru dimasak, belum diapa-apain, belum dibentuk dan sebagainya. Ini orang sebut sebagai bahan mentah. Tapi yang mungkin Bapak atau Ibu ya, dari namanya yang Wonderful Bapak atau Ibu, yang dimaksud itu pasti adalah yang berbentuk bokar atau kaplum. Dan ini termasuk larangan. Jadi tidak boleh diekspor. Yang boleh diekspor adalah yang kita sebut adalah karet yang sudah dimasak atau yang sudah masuk cerai, itu disebut dengan BSC, barang setengah jadi. Bagi orang pabrik ban itu termasuk barang setengah jadi. Tetapi bagi pabrik karet itu disebut dengan barang jadi. Itu sudah siap untuk dibuat ban dan segala jenis ya barang lainnya menggunakan SIR 20 atau SIR 10, ada SIR 5 dan sebagainya. Nah, kalau untuk kablum itu tidak boleh, itu adalah larangan pembatasan, kita tidak boleh. Kalau itu bisa, mungkin bahan baku di Indonesia itu habis semua diekspor keluarnya. Jadi untuk melindungi bahan untuk di dalam negeri itu dan termasuk untuk penyerap ketenaga kerjaan,
pemerintah juga memikirkan bahwa bokar atau sablon ini harus diolah dulu baru bisa dikeluarkan. Kalau semua barang mentah dikeluarkan, artinya perusahaan-perusahaan karet itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya karena bahan bakunya semua sudah terkeluar keluar. Demikian, terima kasih. Dan pertanyaan selanjutnya dari Inyoman Bagastitya Wargayana. Komentarnya, mau nanya Pak, pupuk kimia untuk pohon karet yang bagus apa ya? Baik, ini siapa ya Pak Inyoman? Nah, saya tidak tahu juga ini Bapak atau Ibu ya, yang jelas ya saya bilang Bapak atau Ibu aja. Untuk pupuk kimia yang biasa dipergunakan untuk karet itu adalah urea. Biasa yang umum dipakai urea, terus kalium klorida atau KCl, ada juga SP36. Itu biasa yang lazim dipergunakan. Dan pergunaannya itu pun tidak bisa sembarangan, dan itu ada dosisnya. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu lah sebagai petani, kalau untuk dosis pupuk ini tidak bisa sebanyak-banyaknya, itu ada dosisnya, misalnya ada yang 200 gram, 250 sampai 350 gram. Tapi untuk KCl ini pernah ada penelitian di sekitar di tahun 2017 bahwa di salah satu desa ya, kalau tidak salah di desa Lingkong, misalnya di riset bahwa untuk karet Hevea brasiliensis ya, untuk menggunakan KCl ini atau kalium klorida ini, itu dipergunakan itu sebanyak 400 gram, berarti untuk satu batang itu 400 gram. Dan juga untuk urea dan juga untuk SP36 juga ada takaran-takarannya. Kalau saya rasa mengenai takarannya, para petani jauh lebih tahu dari saya. Yang jelas adalah pupuk yang mereka sering pakai adalah itu. Ada satu lagi yang namanya idomid ya. Itu juga bisa juga dipergunakan, tapi yang sering digunakan adalah urea, SP36 dan KCl. Yang pilih di antara itu. Karena ini kita gunakan, ada juga yang menggunakan vitamin untuk pohon, ada juga pupuk untuk supaya pohon ini lebih cepat tumbuh dan sebagainya, itu boleh saja. Tapi asal jangan kita menggunakan itu cairan memoles oleh supaya memaksa getahnya itu keluar, itu akan mempercepat keamanan itu mati. Tapi kalau selagi kita memberikan vitamin supaya tanaman itu sehat, maka itu sebenarnya tidak ada masalah. Mungkin gitu aja, terima kasih. Penjelasan yang sangat menarik ya. Dan berikutnya komentar dari Dwi Santoso Channel. Jadi beliau berkata, pabrik daerah mana ini? Pabrik PT Karya Sejati ini sebenarnya tadi di depan sudah saya sampaikan. PT Karya Sejati ini berlokasi di Kuala Kapuas. Kotanya namanya Kuala Kapuas. Jadi pabrik ini letaknya tidak jauh dari kota. Kita dari kota ini naik feri nyebrang 5 menit ke seberang. Itu namanya daerah Murung Kramat. Itu ada satu desa namanya Desa Murung Kramat. Nah, jadi Kuala Kapuas itu adalah satu-satunya industri karet hanya PT Karya Sejati. Jadi tidak ada industri lain, satu-satunya. Ini termasuk di Kabupaten Kapuas. Itu terletak juga di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi Kuala Kapuas ini berbatasan dengan Kalimantan Selatan atau Banjarmasin. Dari Kuala Kapuas sampai ke Banjarmasin itu adalah 60 km. Ini lokasinya. Dan sebenarnya kami ini orang Sumatera, tapi sudah pindah ke Kalimantan dari 2014 sampai sekarang, dan saya sekarang berada di PT Karya Sejati. Terima kasih. Nah, komentar dari Bapak Edi Ganevo, maaf Pak, saya mengganggu sejenak kesibukan Bapak. Saya petani karet, ingin menanyakan tentang plan bekas deresan pohon karet yang rusak. Bisakah dipulihkan kembali? Ini bisa, ini ada satu pengalaman. Ada juga yang pohon karetnya yang plannya itu sudah rusak. Itu kerusakan tersebut disebabkan oleh para petani yang tiap hari memaksakan pohonnya itu mengeluarkan getah, diderek terus tiap hari untuk dipasang supaya bisa menjadi uang dan sebagainya. Tapi para petani kadang-kadang tidak menyadari bahwa itu bisa merusak karet tersebut. Kenapa? Setiap hari diderek terus, artinya cairan yang sebenarnya di dalam pohon itu belum siap untuk menjadi karet, yang belum selesai, belum siap lah untuk diderek itu, langsung diderek terus. Sehingga yang keluar itu bentuknya memang seperti susu karet, tetapi kadar airnya jauh lebih tinggi. Karena itu terus diderek, akhirnya jaringan yang di dalam itu rusak. Pori-porinya di dalam itu semua tersumbat.
Nah, caranya adalah pohon itu diistirahatkan beberapa waktu, biar pohon itu untuk memperbaiki dirinya kembali, nanti pada satu saat baru diderek kembali dan itu akan getahnya akan keluar. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang lalu pernah yang bertanya, di jalan untuk karetnya itu dikasih dengan asam semut atau untuk pengental. Di pohon karet ini sangat sensitif dengan perubahan pH. Ketika terjadi perubahan pH karena asam yang tinggi, terjadi pengentalan lastek itu, maka menyumbat semua lubang-lubang pori-pori dari jalur keluar lastek tersebut, akhirnya tersumbat dan tidak mau keluarkan baterai. Itu yang biasa kita sebut dengan mati getah. Tapi mati getah ini kita lihat juga, kalau misalnya tiap hari di daerah tersumbat, berilah waktu luang kepada pohon itu supaya dia untuk memperbaiki semua jaringannya pada satu waktu. Jika itu sudah oke, baru diberes kembali dan getahnya itu pasti keluar lagi. Ya, terima kasih. Oke, jadi ada komentar juga dari Bapak Agus Susanto. Mas, bisa nggak kerjasama dengan UPBB? Ya, itu UPPB namanya ya, Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar. Sebenarnya bisa, kita sudah pernah coba itu di tahun 2015, bahkan kami membuatnya secara tertulis ya, tapi itu tidak bertahan lama. Kenapa? Karena pengaruh harga. Jika harga kita di sini mungkin lebih rendah dibandingkan dengan yang lain, mereka semua lari lagi ke tempat lain. Dan kesepakatan itu tidak memuat landasan hukum yang kuat. Itu tidak bisa kita memaksa mereka ke sini. Akhirnya mereka juga pindah ke tempat lain. Dan juga memang ada juga UPPB yang sampai saat ini masih menjadi langganan kita, itu tidak berubah. Ada, tidak. Ya, mereka ada satu kelompok UPPB yang tidak jauh dari daerah Kapuas ini. Kalau ada karetnya, mereka selalu bawa kepada kita. Dan karetnya itu betul-betul bagus sekali. Makanya saya selalu menghimbau para petani itu bergabung ke UPPB. Karena dengan UPPB ini mereka bisa mendapat ada fasilitas, kalau ada bantuan dan sebagainya, itu mereka bisa menggunakan fasilitas tersebut. Ketika sudah masuk ke UPPB itu, karet itu tidak boleh mereka jual lagi pribadi, tetapi harus melalui UPPB. Itu dia. Yang mudah-mudahan dah semua petani ini kalau sudah masuk UPPB, ketika pemerintah akan mengadakan penyuluhan, pembinaan, atau bantuan, baik bibit dan sebagainya, itu pasti melalui UPPB, dan tidak mungkin perorangan. Karena perorangan itu pemerintah tidak bisa mengawasi bagaimana perkembangan dari bantuan itu. Tapi kalau menurut UPPB, itu pengawasan itu bisa dilakukan. Oke, terima kasih. Selanjutnya komentar dari Yonatan A. Saya tanam karet dan sawit, jadi terima kasih buat pencerahannya. Ya, terima kasih itu Pak Yonatan ya. Pak Yonatan, terima kasih atas komentarnya. Dan saya akan selalu membuat vlog yang berkualitas dan mencerahkan. Saya berbicara adalah mencerahkan para petani. Saya tidak mungkin berbicara sembarangan karena saya sifatnya edukasi. Saya berbicara itu berdasarkan fakta dan mencerahkan atau memberikan semangat kepada petani tersebut. Ketika saya berbicara seperti ini, penilaian itu adalah di tangan para petani. Para petani menyatakan itu bagus, tidak bagus, bagi saya itu tidak ada masalah. Karena saya sudah siap untuk menerima semua komentar, baik positif maupun negatif. Semuanya saya terima dengan ikhlas. Itu tidak masalah, karena setiap orang mempunyai penilaian yang berbeda. Oke, terima kasih Bapak Yonatan. Kita lanjut dengan pertanyaan berikut. Nah, komentar selanjutnya cukup panjang nih. Ini komentar dari Bapak Saiful Anam. Mohon maaf Pak, kalau boleh saya memberikan masukan. Yang pertama, sebaiknya pada saat cabut bulk cake dari troli kari tidak memakai sandal atau sepatu karena bisa dimungkinkan kotoran bisa masuk ke dalam bulk cake. Yang kedua, pada saat penimbangan 35 kg sebelum dipres, jika ada kelebihan maka dilakukan pemotongan. Pemotongan ini sebaiknya jangan di atas meja timbangnya karena bisa terjadi error timbangan atau digital itu sensitif. Karena goncangan pada saat pemotongan pengurangan. Demikian Pak. Ya, betul. Jadi begini, terima kasih ya untuk Bapak Saiful Anam atas perhatiannya dan komentarnya itu luar biasa ya, itu bagus sekali. Itu yang pertama itu mengenai untuk mengambil karet yang sudah selesai dimasak ya istilahnya di dalam troli itu.
memang mereka yang bertugas di sana itu tidak menggunakan sandal, karena kita menyadari sandal itu ada unsur pasir dan tanah yang akan bercampur dengan itu, dan itu akan menjadi kontaminan berat untuk nanti setelah akan diproses menjadi bahan. Nah, kita juga pernah berpikir untuk itu, saya juga banyak merubah itu. Awalnya mereka itu kesulitan karena di dalam troli itu panas, mereka tidak, kaki ayam lah istilah, tidak menggunakan sepatu. Tapi akhirnya saya pikirkan bahwa ada sejenis alas kaki itu yang mereka pergunakan khusus untuk di dalam. Jadi sepatu atau sandal itu tidak dipergunakan untuk di luar. Jadi waktu mereka mau naik ke atas, mereka pakai di atas. Sehingga tidak ada pasir yang melekat di sandal sepatu itu yang mempengaruhi kualitas karet. Itu memang sudah kita pikirkan ya Pak. Dan yang kedua tadi mengenai penimbangan, ya untuk 35 kilo, memang ini sering terjadi, walaupun kita sudah melarang itu, saya juga pernah sering melarang itu, karena timbangan itu adalah timbangan digital. Kalau dipotong di atas itu, nanti suatu saat bisa error. Biasanya kalau mereka yang memotong itu, dia potong yang besar itu di atas. Kalau sedikit-sedikit itu mereka potong di atas timbangan. Tapi kita bukan hanya satu-satunya timbangan di sana. Setelah mereka timbang di press, kita juga punya satu lagi timbangan pembanding. Artinya kita tidak mau ambil risiko. Mungkin waktu timbangan pertama, kan timbang pertama ada dua ya, kiri dan kanan. Ketika misalnya mereka timbang, kita tidak mau ambil risiko kekurangan timbang nanti ketika kita ekspor kan. Jadi kita punya lagi satu, setelah dia press, masuk ke mesin press, jalan, dia ambil lagi kontaminannya, nanti ada tempat untuk membedahnya, melihat dalamnya ada kontaminan atau white spot, dan akan masuk lagi salah satu timbangan pembanding. Ketika pembanding ini ditimbang, ternyata kelebihan, kita potong. Kalau kekurangan, kita tambah. Baru itu masuk ke metadetektor. Setelah lewat di metadetektor, baru di packing. Jadi itu ada prosesnya, Pak. Ya, terima kasih atas sarannya. Itu saran yang luar biasa. Mengingatkan saya dengan hal itu. Oke, selanjutnya. Selanjutnya juga dari Bapak Saiful Anam lagi. Jadi komentarnya, salam sehat Dun Saka. Dari uraian yang Bapak sampaikan bahwa permasalahan limbah yang terjadi di PT Karya Sejati tidak menutup kemungkinan terjadi juga di pabrikan lain. Tetapi menurut yang saya ketahui bahwa selama pabrikan bisa menunjukkan hasil uji air limbah yang dilakukan rutin ke lab BLH, masuk dari ambang batas parameter atau justru hasil uji air limbah di bawah nilai parameter seperti TSS, amonia, N-total, pH, COD, BOD, tidak akan terjadi kesulitan dan masalah bagi pabrik itu sendiri. Ya, terima kasih Pak Saiful Anam. Kalau saya bisa menerka bahwa Pak Saiful Anam ini bukan petani, tapi adalah orang pabrik. Tapi itu bagus kok. Kalau tidak di pabrik, biasanya seperti ini tidak pernah diketahui oleh orang lain. Mengenai COD, BOD itu tidak akan tahu, para petani tidak akan tahu ini. Karena ini yang tahu ini adalah orang pabrik, ya gitu ya. Tidak masalah sebenarnya. Yang saya maksud di dalam vlog yang terdahulu, mungkin yang Bapak tanyakan itu, ini semua kita sudah lakukan. Kita juga setiap bulan itu, air ini kita ada ke balai pengujian, ya, yang eksternal ya, pengujian itu tiap tahun. Dan setiap semester itu juga ada pengujian dari Baristan untuk uji emisi, semua lengkap semuanya. Jadi 1 tahun itu 2 kali. Dan kita juga ada laporan triwulan dan ada laporan semester ke Dinas Lingkungan Hidup. Semua telah kita lakukan. Tapi kalau ada orang luar yang ingin mencari masalah, yang saya maksud di dalam vlog yang lalu, itu bisa saja. Mereka sebenarnya tidak punya kepentingan apa-apa. Tapi untuk mencari apa? Mencari ini, uang. Jadi berharap dia datang, pabrik memberikan uang. Ketika kita tidak memberikan uang, dia akan ekspor. Dia akan kirim ke media kita ekspor. Dan ini pernah, karena saya tidak mau memberikan uang, dia buat, dia ekspor. Dia kirim ke media kita untuk diekspor. Ya itu tidak masalah sih sebenarnya, dan kita sudah pernah diekspos kok. Kalau Bapak mau lihat silakan lihat di websitenya PT Karya Sejati mengenai lingkungan ini. Banyak ngomong macamnya, ya saya tidak masalah. Dan ketika mereka laporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan datang ya kita perlihatkan yang benar. Karena kita sudah proses semuanya melalui IPAL. Jadi kita dari IPAL ini kan kita mengadopsi dari Jepang, dari JETRO. Dan ini mengenai JETRO ini, yang ahli limbah itu adalah Mr. Kawashima. Saya sudah pernah ketemu dengan beliau.
karena beliaulah yang pertama kali untuk meriset IPAL ini di Indonesia dan bertepatan di Sumatera Barat di PT Abai Siat Raya, dan saya pernah menjadi kepala pabrik di PT Abai Siat Raya Padang, Sumatera Barat. Nah, beliau ini adalah orang yang hebat luar biasa, maka dipanggil dengan Cincai hebat. Beliaulah yang pertama kali menemukan ini. Setelah berhasil di PT Abai Siat Raya, IPAL ini baru diadopsi ke seluruh pabrik karet di Indonesia. Nah, PT Abai Siat Raya ini dulu juga bos yang sama dengan bos saya sekarang, PT Karsiati. Inilah yang pertama. Dan PT Karsiati yang terakhir sekarang yang membangun IPAL dan sudah selesai, kita sudah dalam uji coba. Dan semua sudah berjalan dengan baik. Nah, ini banyak sekali oknum-oknum yang sebenarnya dia punya kepentingan. Dia mencari satu hal ke perusahaan untuk meminta uang dan sebagainya. Ketika pabrik tidak memberikan, dia akan ekspor. Ya, kita silakan aja kok, silakan difoto, biar mereka jual foto, ya silakan aja. Dan mereka laporkan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup, ya silakan saja kalau kita tidak ada salah. Cuman kalau mereka tidak punya kepentingan, saya tidak akan izinkan mereka masuk ke dalam. Karena mereka tidak punya kepentingan. Yang saya izinkan untuk masuk ke dalam adalah mereka yang punya kepentingan, yang punya wewenang. Misalnya seperti dari anggota dewan, yang bagian lingkungan, komisi 2. Kalau mereka datang, ya pasti saya persilakan, karena itu negara. Yang kedua adalah Dinas Lingkungan Hidup. Kalau mereka datang, juga saya layani dengan baik dan saya persilakan, karena memang itu wewenang mereka. Di luar dari itu, yang tidak punya wewenang, saya pasti keberatan. Karena untuk apa mereka datang? Bukan hak mereka, bukan kewajiban mereka. Ini yang sering terjadi. Jadi mengenai COD, BOD ini kita ini sudah punya satu standar. Jadi dari SK Menteri Lingkungan Hidup, mungkin ada juga yang daerah yang ada SK dari gubernur dan sebagainya, ya kita ikuti semuanya itu. Dan sampai sekarang tidak pernah ada masalah. Oke, itu aja. Terima kasih atas sarannya Pak Saiful Anam. Luar biasa. Semoga Bapak selalu sehat, sukses, dan bahagia. Oke, selanjutnya. Komentar selanjutnya dari Pendekar Ama 123. Salam dari PT Pancasurya Sumut. Iya, salam kembali ya, luar biasa ya. Ini Pendekar Ama 123, PT Pancasurya. Mungkin PT Pancasurya Sumut ini adalah pabrik karet juga. Ya, kita sesama pabrik karet, ya saling mendukung. Dan biasanya salah satu hal yang luar biasa dari pabrik karet ini adalah biasanya kalau pabrik karet ini, kalau berkumpul di pusat, di Gapkindo, itu kita saling mengenal. Nah, ini hebatnya. Ada masalah apapun, itu akan tersebar semua di semua pabrik karet. Karena kita punya asosiasi yang cukup luar biasa. Saya lihat Gapkindo di mana-mana ya, itu sangat kompak sekali pabrik karetnya. Saya sangat terkesan waktu ketika saya berada di Padang, di Sumatera Barat. Di sana ada 6 pabrik karet. Dan kami saling mengenal karena ada acara itu Gapkindo, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia untuk wilayah Sumatera Barat itu akan mengumpulkan semua orang-orang yang duduk di pabrik karet dari 6 perusahaan karet tersebut. Dan karena sering berkumpul, kita saling mengenal, saling memberikan informasi. Itu pabrik karet itu. Oke, makasih banyak Pak. Oke, selanjutnya komentar dari Rolius Anwar. Tapi kenapa ya daerah Riau masih di angka 7.000 ya Pak? Nah, sekarang untuk harga karet itu sekitar masih di atas 22.000 harga dasarnya, notarnya. Sekarang yang saya tanya, Bapak jual kemana? Makanya di sini saya mempublish yang kemarin itu mengenai kelangkaan dari pabrik karet. Banyak sekali tanggapannya, ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang menyatakan bagus, perusahaan itu bangkrut. Tapi mereka tidak berpikir, kalau perusahaan itu bangkrut, siapa yang akan membeli karet? Bapak-bapak dari sahabat karet semuanya. Mungkin bapak-bapak ada yang sudah hengkang ke sawit, bagaimana dengan saudara bapak-bapak yang lainnya, yang pertama petani karet yang masih bergantung hidup dengan karetnya. Kita doain semua pabrik itu tutup, siapa yang membeli karet? Nggak ada kan? Itu tidak masalah bagi saya, tapi hati-hati Bapak, karena apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita lakukan, semuanya itu akan kembali kepada kita, karena dalam hidup ini ada namanya hukum tabur buai. Saya tidak mau para petani itu sampai seperti itu. Itulah tujuan saya membuat dunia sahabat karet itu bukan hanya sekedar untuk membahas karet, memberi informasi, tetapi juga cara pandang. Cara pandang para petani itu harus pelan-pelan kita benahi juga. Saya juga menyadari ada para petani yang sekolahnya cukup tinggi, mungkin daya
serapnya, cara pandangnya itu bagus. Ada juga para petani yang mungkin tinggal jauh dari desa, yang jauh dari kota, sehingga mereka ini mungkin mengenai masalah informasi-informasi ini kurang. Jadi saya memberikan informasi itu dan pelan-pelan juga membenahi cara pandang mereka, secara mengembangkan cara pandang mereka supaya mereka cara akalnya, logikanya itu bisa berpikir lebih baik dan positif. Sehingga kalau kita selalu berpikir positif, apa yang kita usahakan itu, apapun yang kita usahakan itu selalu bisa jadi. Tapi kalau di dalam pikiran kita selalu memikirkan negatif, kita selalu takut bahwa nanti orang itu mengerjain saya dan sebagainya, sehingga kita tidak bisa mempercayai orang lain, akhirnya usaha kita tidak pernah bisa berhasil. Jadi kita benahi cara kita berpikir dulu, benahi cara kita bicara. Sebelum bicara, filter dulu di akal kita. Kalau itu bisa kita lepaskan. Tapi kalau ini bisa mencerai atau mencelakai orang lain, ya, menyakitkan hati orang lain, pikirkan dulu. Karena apa yang kita keluarkan itu tidak bisa kita tarik lagi. Apa yang kita keluarkan itu, berarti kita telah berbuat sesuatu, baik atau buruk, nanti itu akan kembali ke kita. Sama dengan kita, Bapak Ibu, kalau kita pergi ke sebuah kolam, coba Bapak Ibu ambil batu, lempar ke tengah kolam itu. Gelombangnya itu akan sampai ke tepi, sampai di tepi dipantulkan lagi, akan kembali kepada di mana batu itu jatuh. Itu artinya, ketika kita berbuat, gelombang energi itu akan kembali, akan terurai, nanti sampai di sana dipantulkan kembali, dia akan kembali lagi kepada kita. Itu yang disebut dengan tabur tuai. Maka Bapak Ibu, berbicaralah, berpikirlah, bertindaklah sesuai dengan kaidah semesta. Kalau itu sudah sesuai, saya yakin Bapak Ibu akan menjadi orang yang luar biasa. Oke, terus sekarang ini ada pertanyaan terakhir. Wah. Oh, ini komentar terakhir. Ya, dari Adiri Sata. Sebagusnya pabrik kerja sama dengan BUMDes agar harganya lebih jelas dengan syarat satu harga, satu kualitas, satu desa. Ya. Ini sebenarnya sama dengan UPPB sebenarnya. Kalau kita mau BUMDes ini sama dengan yang Badan Usaha Milik Desa sebenarnya, ya. Ini boleh katakan seperti koperasi, mungkin bagi para petani. Itu sah saja sebenarnya, bisa kita kerjasama dengan mereka. Seperti kita juga ada dengan UPPB sekarang yang digalakan oleh pemerintah untuk supaya para petani ini semua bisa bergabung di UPPB yang minimal 25 petani satu UPPB. Bisa lebih lagi itu. Tapi kalau untuk ini bisa sebenarnya. Tapi semua itu tergantung kepada para petani mau atau tidak. Para petani itu biasanya tidak mau dengan pabrik itu, lebih cenderung jual ke toko karet itu karena pembayaran pabrik karet itu kadang tidak bisa satu hari itu langsung keluar. Bisa jadi 1, 2, atau 3 hari. Bahkan kalau lagi krisis, pabrik karetnya itu bisa sampai 1 minggu atau 2 minggu. Makanya mereka tidak kuat menahan itu, maka jualnya ke toko karet. Toko karet inilah yang menjual ke kita. Makanya semua kita lihat dulu kita jual kemana sebenarnya. Kalau kita bisa jualnya ke pabrik, itu sudah jelas bahwa kita sudah ada kadarnya. Tapi kalau kejual ke toko karet, ya tidak ditafsirkan aja. Nanti saya akan membuat satu vlog khusus itu mengenai bagaimana untuk harga. Bapak, Ibu bisa lihat yang tadi ditanyakan mengenai yang 7.000 itu, memang itu sebenarnya sudah tidak tepat kayak gitu ya. Kalau kira 7.000 itu kadarnya itu sekitar di bawah 35 untuk sekarang. 35%. Mungkin nggak kadar Bapak Ibu itu 35% itu? Nah mungkin kan? Setiap rata-rata kalau karet itu bisa di atas 40. Kalau sudah di atas 40 itu, rata-ratanya sudah mau hampir 10.000 per kilo. Apalagi dia bisa sampai 50% sampai 60%. Itu pasti naik. Para petani biasanya tidak pernah tahu mengenai kadar itu yang diberikan oleh pabrik. Memang pabrik tidak nego kadar, tapi nego harga. Tapi harga itu tidak sesuai dengan mutu karetnya. Kalau karetnya itu bagus, ya kita akan memberikan dengan kadar yang tinggi. Dan ini berikan bukan kita tafsir gitu aja, tapi kita uji di laboratorium. Setelah keluar di laboratorium itu, baru kita bayar kepada petani itu sesuai dengan harganya, sesuai dengan mutunya. Jadi para petani yang bawa ke pabrik itu harganya beraneka ragam, bermacam-macam. Karena apa? Sesuai dengan mutunya, sesuai dengan
waktu pengentalannya itu apakah dimasukkan dengan kontaminan-kontaminan atau direndam dan sebagainya, itu harganya semuanya berbeda. Bahkan di sini untuk masalah fluktuasi ini juga banyak toko karet yang untung kok. Kenapa? Karena karet yang dibawa itu kualitasnya betul-betul bagus, kering dan bersih, sehingga pembayarannya itu rata-rata itu bisa di atas 13 sampai 14, bahkan ada yang sampai 15.000 karena memang kualitasnya itu bagus untuk harga per kilonya. Jadi itulah Bapak Ibu, coba dibuatlah karet yang betul-betul bagus sehingga itu bisa dijual dengan harga yang bagus. Perusahaan tidak pernah akan untuk merugikan itu. Saya menjadi kadang-kadang di dalam vlog ini, ketika saya berbicara perusahaan, ada petani-petani tertentu, kita katakan oknum lah, mengutuk-utuk perusahaan, seolah-olah perusahaan itu mau menyulitkan mereka. Sedangkan saya sebagai pimpinan pabrik di PT Karya Sejati ini, dari semua pemasok karet, yang sebagai petani karet itu hanya 1%. Paling banyak 2% yang masuk. Selebihnya siapa? Pengumpul, pengepul. Bapak Ibu jual ke pengepul. Mungkin ada pengepul yang baik, ada banyak. Ada pengepul yang tidak baik, ada juga. Oknumnya banyak kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu menjual ke pengepul yang kurang baik, tapi nanti bilang itu perusahaan. Itu sangat tidak tepat sebenarnya. Sangat tidak tepat karena Bapak jual ke pengepul. Ada juga pengepul yang kurang baik gini. Ketika harga itu lagi naik, dia tidak beritahu ke petani. Tapi ketika harga turun, hari ini juga dia kasih tahu ke petani. Supaya dia bisa dapat untung banyak. Kalau harga lagi naik itu dia diam. Supaya dia bisa membeli dengan harga yang sama. Nanti dia jual ke perusahaan dengan harga yang lebih tinggi. Ketika harga turun, dia cepat-cepat memberitahu kepada para petani. Makanya, sekarang yang paling baik adalah para petani itu bukalah Saikom. Gampang kok, ketik di Google itu SGX, nanti ikuti aja seperti yang sudah pernah saya bahas. Lihat di Saikom, lihat di Tokom. Saikom itu Singapura. Ya, di Singapura punya. Kalau Tokom itu Jepang punya, Tokyo. Ada juga Shanghai punya. Lihat dari sana. Kita sudah punya HP Android kan. Kita jelajahi di sana. Dari sana, nanti dari sana itu kita kurangi misalnya biaya produksi. Itulah harga dasarnya. Harga dasar dikali dengan persentasenya, itulah dapatnya harga 1 kilo. Jadi kita berdasarkan kepada Saikom, bukan sembarangan. Maka ada yang mengutuk-ngutuk, kenapa harga karet, harga karetnya tinggikan, ada yang buat gitu. Bukan keputusan pabrik, ini adalah global. Kita berdasarkan kepada Saikom dan Tokom untuk kita di Indonesia. Jadi bukan kemauan pabrik seenak perutnya untuk menaikkan harga atau menurunkan harga. Tidak bisa Bapak Ibu. Semuanya itu berdasarkan kepada Saikom. Silakan Bapak Ibu kalau tidak percaya dengan kata-kata saya, tanya ke pabrik-pabrik lain itu. Tiap hari mereka pasti melacak, hari ini harga karet berapa. Ketika harga karet ada kenaikan, pasti diperbarui harga notaringnya. Notaringnya naik. Kalau notaring naik, nanti kali persennya pasti harganya naik. Tapi kalau hari ini Saikomnya harga karet secara global turun, ya turun juga notaringnya. Nah, perkaliannya pasti turun juga harga per kilonya. Nah, itulah caranya. Jadi ada di sini saya buat banyak sekali komentar-komentar. Kalau mau supaya dia tidak ditebang, dibetulin juga harganya. Itu bukan kemauan itu. Kalau para petani mau, makanya itulah dibentuknya UPPB. Satu petani itu mungkin dapatnya tidak banyak. Tapi digabung-gabung semua, itu dua perusahaan dengan satu harga, satu mutu, harganya pasti bagus. Nanti dibagi pasti tersenyum, harganya bagus. Kenapa? Tidak melalui perantara lagi. Petani langsung yang ke pabrik. Nah, cobalah Bapak Ibu, saya membuat vlog ini untuk mengajak Bapak Ibu memberikan informasi, memberikan pembahasan, sekaligus untuk mengajak Bapak Ibu untuk berpikir bersama, menganalisa sebab-sebab yang terjadi fluktuasi ini. Ini adalah permasalahan global, bukan hanya Indonesia, tapi global. Tetapi Vietnam, Kamboja, Laos, kenapa bisa jual kita tidak bisa? Karena biaya produksi mereka rendah. Itu saja. Biaya produksi kalau mereka rendah, mereka untung. Biaya produksi di Indonesia juga lebih tinggi dari mereka. Makanya kita kalah kalau penjualan itu bersaing dengan mereka. Bahkan Tiongkok sendiri itu lebih banyak membeli dengan Vietnam dan Myanmar. Karena dekat dengan negara mereka. Ke Indonesia lebih jauh. Sehingga mereka beli ambil.
Dan yang celakanya, yang sangat menyedihkan, ketika Tiongkok ini mengambil di sana, tidak cukup, baru ujung-ujungnya beli ke Indonesia untuk menombok kekurangannya. Itu menyedihkan sekali. Saya pernah dengar seperti itu. Maka dari itu, kita berharap ke depan harga karet itu bisa ada perbaikan. Yang saya harapkan juga itu dari pemerintah bisa mempergunakan karet itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, khususnya para petani, yaitu menggunakan karet ini untuk diproses atau dibuat sebagai industri hilirnya untuk membuat barang-barang jadi dan itu bisa diekspor. Dengan demikian harga karet itu mungkin akan bisa lebih baik. Sama dengan sawit, yang sekarang harganya lebih baik karena ada biodiesel, dan sekarang pemerintah sudah mau menyetop sawit itu untuk dikirim keluar karena sekarang dari industri hulu langsung jadi CPO dikirim keluar. Sekarang dari pemerintah tidak mau, harus sampai ke industri hilir dulu, menjadi produk dulu, baru kita kirim keluar. Tujuannya supaya bisa menyerap banyak tenaga kerja. Itu aja semua Bapak Ibu semuanya. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab. Bagi Bapak Ibu dan sahabat karet semuanya yang pertanyaan belum saya jawab, jangan kecewa. Karena itu saya bertahap menjawabnya dan minggu depan hari Selasa kita ketemu lagi dalam tanya jawab. Dan khusus Bapak Ibu yang bertanya tentang lab atau laboratorium, nanti yang menjawabnya adalah orang dari lab. Jadi saya sisihkan dulu, sabar Bapak Ibu ya menunggu itu. Saya akan meminta anggota saya, kepala bagian lab ini, dia lebih jauh, lebih paham dari saya mengenai lab. Nanti beliaulah yang akan menjelaskan kepada Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.